Kemaja macet, bayangkan. Sekarang pariwisata sudah mulai menggeliat dan wow, luar biasa nih. Nih ya. Wow, ini Pasar Pakem nih. Dekat rumah Kaliurang. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya ada di Jogja ini, konteksnya adalah ibu saya operasi dan kemarin sudah selesai operasi sampai sore dan kemudian cukup baik keadaannya, puji Tuhan, pengangkatan rahim usia 73 dan masih baik. Semuanya mudah-mudahan segera pulih dan kita bisa bahagia bersama Anda juga tentu saja. Maka hari ini apa yang saya lakukan adalah pagi ini saya akan beli pot-pot di toko pot di sini lebih murah. Karena kalau saya bandingkan kalau di Wonogiri 22.000, di sini 15.000. Kalau di Wonogiri 15.000, di sini 10.200. Kalau di sana itu tak-takan 8.000, di sini 4.000 berapa gitu. Jadi aku akan membeli 2 lusin mungkin ya, untuk kepentingan keindahan pasturan dan gereja Wonogiri tercinta. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk lebih mendalami lagi tentang iman kita berkaitan dengan nama Yohanes, murid Yesus, Rasul. Banyak disebut, banyak terlibat dalam kehidupan Yesus, dan kita ingin tahap demi tahap menjadi tahu tidak persis, tetapi lalu punya gambaran Yohanes itu murid yang seperti apa sih. Karena dalam buku The Apostles ini sudah lengkap ceritanya dan ringan untuk didengarkan atau dilihat melalui video ini, maka saya hanya membacakan saja. Nanti kalau saya perlu mengkomentari, saya komentari dan ada beberapa tahap ini, maka ini Yohanes yang bagian pertama. Sesampainya sampai sebelum 10 menit ya, supaya tidak terlalu lama video kita. Oh ya, hari ini saya juga tentu ke Sarjito lagi karena di sana ibu. Kemudian saya ke Panti Rapih karena kemarin saya kontrol dokter, lupa satu tahapan yaitu suntik vaksin hepatitis. Bukan karena saya hepatitis dan tidak sangat perlu bahwa vaksin hepatitis, tetapi karena vaksin yang saya lakukan 30 tahun yang lalu itu sudah mulai turun walaupun tidak minus, maka saya akan mengisinya lagi supaya lebih sehat dan terhindar dari hepatitis. Dari sana saya nanti akan ke PUKJ. Saya ingin melayat Ibu Felicia Sunarti karena setiap malam saya menyebutnya dalam doa Kurunka untuk kesehatan, untuk pemulihan, dan Tuhan memberikan kesempurnaan pemulihan yaitu hidup surgawi. Kurang lebih begitu. Yang kemelus ini adalah kopi hitam. Oh ya, kemarin saya juga mendapatkan obat dokter yang oke, yang untuk gula, untuk kolesterol, untuk antibiotik, gatal-gatal, dan seterusnya. Saya bacakan ya, Yohanes tapi bagian yang pertama. Sekarang kita akan melihat anggota Dewan Rasul lain yang sangat penting dikatakan. Yohanes, anak Zebedius dan saudara Yakobus. Jadi Zebedius mempunyai 2 anak, Yohanes dan Yakobus, dan itu direkrut sebagai murid Yesus. Oke. Namanya yang khas Yahudi berarti Allah menganugerahkan rahmat. Jadi Yohanes itu artinya Allah menganugerahkan rahmat. Yuk diingat itu. Saya juga ingin mengingatnya. Ia sedang membereskan jala di perahu pada pantai Danau Tiberias ketika Yesus memanggilnya dan saudaranya untuk mengikuti dia. Jadi dipanggil di tepi pantai Danau Tiberias. Jadi Danau Tiberias itu yang sangat luas, berpuluh-puluh kilometer panjang lebarnya, sampai ada ombaknya. Maka disebutnya pantai Danau. Di Wonogiri saya juga menyebut ada pantai Gading Purba. Pantai tetapi waduk, bukan pantai laut, karena waduknya sangat luas. Yohanes termasuk anggota kelompok kecil yang dibawa Yesus pada kesempatan khusus. Ia bersama Petrus dan Yakobus pada waktu masuk ke rumah Petrus di Kapernaum untuk menyembuhkan mertua Petrus. Ingat, ada 3 serangkai murid-murid yang
inner circle Yesus yang lebih dekat daripada 12 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka itu diajak kemana-mana ketika yang lain tidak diajak. Bersama keduanya pula, ia mengikuti guru mereka masuk ke rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat sinagoga yang anaknya telah mati. Kesempatan istimewa. Yohanes juga turut serta naik ke gunung tempat Yesus mengalami transfigurasi, Gunung Tabor kita menyebutnya. Juga diajak bertiga bersama Petrus dan Yakobus. Ia juga menemani Yesus saat duduk di atas Bukit Zaitun. Dan pada waktu itu Yesus berbicara mengenai akhir kota dan dunia, setelah sebelumnya para murid mengagumi kemegahan dan kokohnya bait Allah di Yerusalem. Dan akhirnya ia juga berada di dekat Yesus di Taman Getsemani, tatkala Yesus menarik diri untuk berdoa kepada Bapa sebelum sengsaranya. Jadi waktu doa yang sangat seram ya, ketika Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, tawar-menawar tentang salib, sengsara dan wafatnya kepada Bapa, Yohanes ada di situ. Dan menjelang pesta Paskah, Yesus memilih 2 muridnya untuk mempersiapkan ruang yang akan digunakan bagi perjamuan Paskah, dan untuk tugas itu Yesus meminta Yohanes dan Petrus. Istimewa sekali kan, ketika mau perjamuan Paskah terakhir sebelum sengsaranya, yang diutus adalah sekali lagi Yohanes dan Petrus. Tempat yang menonjol pada diri Yohanes di dalam lingkaran 12 murid dalam arti tertentu membuat kita lebih mudah untuk mengerti adegan ibunya saat mendekati Yesus dan memohon agar kedua anaknya yaitu Yohanes dan Yakobus dapat duduk di samping kanan dan kiri Yesus nantinya. Kita tahu bahwa jawaban Yesus malah berupa pertanyaan. Apakah mereka siap untuk minum piala yang harus ia minum? Maksud jawaban Yesus ini adalah untuk membuka mata kedua murid itu, untuk mengantar mereka pada pemahaman akan misteri pribadinya, dan untuk menyatakan panggilan terakhir mereka di masa mendatang memberikan kesaksian, bahkan hingga penyerahan tertinggi melalui penumpahan darah mereka. Akhirnya, dialog Yesus dengan ibunya ini semacam nubuat bahwa nanti Yohanes ini akan sungguh-sungguh membela Yesus, mengikuti Yesus, dekat dengan pribadi Yesus, sampai harus menumpahkan darah sebagai martir. Dan itu menjadi jelas lagi ketika Yesus menjelaskan artinya bahwa dia sendiri datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Pada hari-hari setelah kebangkitan, kita menemukan kisah anak-anak Zebedeus ini bersama dengan Petrus dan beberapa murid yang lain telah bekerja mencari ikan sepanjang malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan baru ketika dia yang bangkit campur tangan, mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang mengenal pertama bahwa itu adalah Tuhan tidak lain adalah murid yang dikasihi Yesus, dan dialah yang memberitahukan kepada Petrus. Murid itu adalah Yohanes. Begitu tentang kisah Yohanes pada tahap awal, bagian pertama. Mudah-mudahan ini menjadi pengertian kita sehingga kita kalau mendengar kata Yohanes sebagai rasul, penginjil, murid Yesus, kita tahu konteks kecilnya, konteks latar belakang hidupnya. Oke, Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.